Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ilgina Sari Hasibuan, Program Studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir dari mata pelajaran pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dosen Sulastri, SPD, MH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kompetensi dasar dari 3.4 Sekolah Menengah Atas kelas 10 Kurikulum 2013, di mana menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Di mana rumusan tujuan dari pembelajarannya yaitu audiensnya siswa, condition setelah mempelajari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Behavior menjelaskan degree ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. CABD-nya setelah mempelajari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, siswa mampu menjelaskan tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama dan kepercayaan, serta keamanan. Di mana pengembangan IPK-nya terdiri dari 3 poin. Yang pertama, 3.4.1 memahami peran Indonesia dalam mempersatukan wilayah negara Republik Indonesia. 3.4.2 memahami peran Indonesia dalam mempersatukan warga negara dan penduduk, serta 3.4.3 menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Tujuan dari pengembangan IPK-nya yang pertama, siswa mampu memahami peran Indonesia dalam mempersatukan wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, siswa mampu memahami peran Indonesia dalam mempersatukan warga negara dan penduduk. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tentang agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Langsung saja kita masuk ke materi inti, yaitu A. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara. Yang pertama, memetakan wilayah kesatuan Republik Indonesia. Memetakan wilayah kesatuan Republik Indonesia. Bentuk wilayah berdasarkan teorinya yaitu negara yang terpisah oleh wilayah laut atau wilayah darat yang dipisahkan oleh perairan laut, di mana terbagi atas 3 kelompok, yaitu wilayah laut, wilayah daratan, dan wilayah udara. Yang disebut dengan wilayah laut yaitu pada Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, yang kedua, wilayah daratan. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia.
Yang kedua, batas-batas wilayah kesatuan Republik Indonesia. Batas-batas wilayah kesatuan Republik Indonesia terdiri dari batas wilayah Indonesia sebelah utara, batas wilayah Indonesia sebelah barat, batas wilayah Indonesia sebelah timur, dan batas wilayah Indonesia sebelah selatan. Sebelum kita lanjutkan materi berikut ini, mari kita simak syair lagu berikut ini. Indonesia negeri yang sangat kaya, wilayah luas, punya banyak sumber daya, beriklim tropis, diapit dua benua, antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia diapit dua benua. Tahukah kamu benua apa namanya? Di barat laut ada benua Asia, benua Australia ada di batas tenggara. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu bagian D, Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara dan kedudukan warga negara serta agama dan kepercayaan. Yang pertama, ketentuan mengenai kedudukan warga negara dan penduduk. A. Penduduk dan warga negara. Penduduk dan warga negara terbagi atas 3 poin. Yang pertama meliputi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal dan berdomisili di dalam suatu wilayah negara, menetap untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, warga negara dan bukan warga negara tercantum pada pasal 26 ayat 1, dijelaskan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, yang ketiga yaitu rakyat. Rakyat adalah semua orang yang ada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan di negara tersebut. Yang kedua, B. Asas-asas kewarganegaraan. Dalam asas-asas kewarganegaraan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, di mana terdiri atas 4 asas. Yang pertama, asas ius sanguineus, asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda atau terbatas. Yang selanjutnya, C. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia terdiri dari 2 syarat. Yang pertama, naturalisasi biasa, merupakan proses permohonan orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi. Harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Nah, yang kedua, naturalisasi istimewa merupakan proses permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia yang diberikan kepada warga negara asing yang telah berjasa untuk bangsa Indonesia. Keempat, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 yang terdiri atas 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Selanjutnya yang kedua, ketentuan mengenai kebebasan beragama di Indonesia.
Pengertian kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih dan melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Keyakinan atas perintah agama dapat jaminan dalam pasal 28E ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. B. Membangun kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan internal umat beragama. Maksud dari kerukunan internal umat seagama yaitu sepaham dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan. Yang kedua, kerukunan antar umat berbeda agama, artinya media untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tapi bukan untuk mencampur adukan agama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Maksudnya, dalam hidup beragama tidak boleh hanya menaati peraturan agamanya, tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, C. Ketentuan tentang pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Menurut buku putih TANAS, pada hakikatnya pertahanan negara merupakan segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan kepada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.